Pelabuhan Peri Tanjung Api-Api mulai beroperasi sejak 11 Desember tahun 2013 untuk penyeberangan menuju Tanjung Kelian, Muntok Bangka. Pengembangan transportasi penyeberangan di kawasan barat Indonesia khususnya dari Sumatera Selatan menuju Kepulauan Bangka Belitung dan sebaliknya ini untuk mendorong kelancaran kegiatan ekonomi. Secara bertahap, perannya akan saling mendukung dengan transportasi jalan darat dan kereta api untuk pengembangan wilayah sesuai dengan tata ruang wilayah dan tata ruang nasional. Pelabuhan Tanjung Api-Api terletak di wilayah Kabupaten Banyuasin, sekitar 80 km dari kota Palembang. Pelabuhan ini salah satu pelabuhan besar di Indonesia, terintegrasi dengan kawasan ekonomi khusus atau KEK Tanjung Api-Api. Pelabuhan ini juga direncanakan terintegrasi dengan jalur kereta api batubara dari Tanjung Enim. Jalur ini juga bakal terintegrasi dengan jalan tol dari Palembang menuju Tanjung Api-Api. Beberapa industri besar seperti rubber, CPO, industri mie instan, dan pergudangan sudah banyak berdiri di kawasan industri Tanjung Api-Api ini. Dengan terintegrasi kawasan industri ke Pelabuhan Internasional Tanjung Api-Api, serta infrastruktur penunjang lainnya, diharapkan kawasan ini banyak menyerap tenaga kerja khususnya tenaga lokal Sumatera Selatan. Menuju Pelabuhan Tanjung Api-Api banyak melintasi sentra pertanian dan perkebunan. Tanaman padi salah satu kawasan yang menghijau hampir di sepanjang jalur lintas ke Pelabuhan Tanjung Api-Api ini.
Demikian halnya dengan perkebunan kelapa buah. Tingginya permintaan ekspor membuat Provinsi Sumatera Selatan kewalahan melayani permintaan pasar. Kelapa bulat menjadi komoditi ekspor primadona. Hal inilah yang membuat para petani kelapa buah kewalahan di tengah melemahnya keinginan warga untuk melakukan penambahan tanaman buah ini. Dalam satu hari, ekspor buah kelapa tanpa serabut dari Sumatera Selatan mencapai jumlah 60 hingga 70 kontainer. Sebagian besar dipasok dari kawasan Tanjung Api-Api dan sekitar. Dari para pengepul, ekspor buah kelapa ini melalui Pelabuhan Bom Baru Palembang ke beberapa negara, di antaranya ke negara Tiongkok dan Thailand. Selain untuk ekspor ke luar negeri, kelapa buah ini juga dikirim ke Jakarta yang banyak diproduksi untuk penjualan sari kelapa kemasan untuk kebutuhan rumah tangga. Dari jalur 3 Sumber Marga Telan. Ini setiap hari? Setiap hari. Rata-rata berapa banyak? Rata-rata kadang 10.000 sampai 50.000. Ini kalau ABC-nya dilempar ke Jawa, Pak. Jakarta, Jawa Tengah. Dalam Bandung. bentuk? Iya. Dalam bentuk? Dalam bentuk kayak gini. Dalam bentuk buah gini, Pak, Iya. ya? Disortir ya ABC. Jadi kita bawanya pakai apa, Pak? Makol diesel. Sebagian hasil buah kelapa dari bumi sedulang seduduk ini juga dikirim untuk memenuhi kebutuhan buah kelapa di kota Palembang dan sekitarnya. Kelapa sawit juga banyak dihasilkan para petani di kawasan menuju pelabuhan Tanjung Api-Api Banyuasin ini. Seperti diakui Riswandi, salah seorang pedagang komoditas khusus kelapa sawit, setiap hari bisa mendapatkan 10 hingga 50 ton sawit dari petani. Kalau di sini kadang setiap hari, kadang hari-harinya ya seperti inilah, Pak. Kadang masuk 10 ton, kadang masuk 5 ton. Tergantung dari hasil anunya lah, dari kebun. Tapi sekarang kan lagi ngetrek, jadi buah lagi kurang. Kalau penghasilan sini sih kalau 10 ton sekarang penurunan. Kadang 5 ton, 3 ton per harinya itu. Tapi dalam satu kali panen kan 2 minggu sekali. Ini berapa sekarang harganya? Kalau sekarang di petani sekarang 1050. 1050. Ya. Sudah ya boleh dikatakan berguyur naik kan. Kemarin masih 900, sekarang sudah 1050. Ini dibawa kemana nanti? Ini tergantung, Pak. Kita lihat kualitas buah, kadang kita bawa di pabrik GSA sini, kadang kita keluar sampai di Betum. Oh, betul. Ya. Kadang keluar sampai di PT Yal. Pokoknya banyak pabrik lah, Pak. PT Yal di mana? Di Indralaya, Pak. Oh, Indralaya. Iya. Tergantung lah di mana pabrik yang cocok, harganya di situ lagi kita bongkar. Karena kita kasih petani di sini. Di mana bisa masuk harga petani, di situlah kita bawa bongkar, Pak.
Mengantisipasi terjadinya penyebaran virus COVID-19, pelabuhan Tanjung Api-Api ini sempat sekitar 2 bulan tidak mengangkut orang. Yang diperbolehkan hanya untuk angkutan kendaraan yang membawa barang kebutuhan pokok dari Palembang menuju Muntok Bangka dan sebaliknya. Pokoknya Pak, barang sama orang berangkat pertama jam 8, 2 jam gitu Pak. Trip sampai jam 8. Di saat masih terjadi pandemi COVID-19, baik di wilayah Sumatera Selatan maupun di Kepulauan Bangka Belitung, protokol kesehatan untuk menyeberang di pelabuhan Tanjung Api-Api menuju Tanjung Kelian Muntok Bangka dan sebaliknya tetap dilakukan secara ketat. Lebih dari 3 hari itu namanya pressure keluaran 17, berarti 17, 18, 19. Kalau penumpang jauh betulnya Pak, tapi kalau untuk kendaraan barang masih stabil karena tidak ada larangan gitu Pak untuk angkutan logistik. Sebelum dan setelah ya. Iya, Rata-rata berapa mobil barang? kalau satu hari Pak, kendaraan ke 5 kali sekitar hampir kurang lebih 8 sampai 90 Pak. Mobil ya. Kendaraannya. Bawa barang semua Pak. Ya, termasuk sayuran Pak, ikan gitu. Iya. Karena kebutuhan Bangka ini Pak memang disuplai dari Sumsel ini. Bukan hanya orang yang diperiksa secara ketat, tapi juga kendaraan dilakukan penyemprotan disinfektan. Meski demikian, angkutan kendaraan barang hingga saat ini tidak ada masalah, asalkan sesuai prosedur dan mengikuti protokol kesehatan ala COVID-19. Ngangkut barang ke Bangka sekarang? Lancar, Pak. Iya. Cuman penumpang bayang DT. Kalau Untuk di sana kaki? Pemeriksaannya? ada juga pemeriksaan. Kira-kira mungkin pakai kartu yang kuning itu. Tidak masalah ya. Tapi masalah. Lancar, Pak. Berapa kali sebulan? Seminggu 2 kali ya. Bawa telur. Setelah menjalani pemeriksaan dan dinyatakan lengkap persyaratan, kendaraan angkutan barang langsung menuju kapal penyeberangan. Secara umum, kapal penyeberangan bisa menutupi biaya operasional dengan mengangkut penuh kendaraan angkutan barang dan kendaraan umum.
Meskipun aktivitas pelabuhan sudah dibuka secara normal, namun jumlah orang yang diangkut masih sepi. Peluang ini memberikan kemudahan bagi penumpang untuk bisa kembali beraktivitas menggunakan jasa kapal feri dari dan menuju Muntok Bangka. Aktivitasnya ngantar anak dari Bangka ke Palembang. Apa sekolah? Pesantren. Ya. Hari ini masuk pondok deh. Nah, kira-kira aktivitas jalur dari sini lancar? Alhamdulillah lancar. Ya. Nah, cuma kemarin agak dari mantunya agak ramai. Ya. Apa noh? Ini kondisinya pemeriksaan kesehatan. Kalau pemeriksaan kesehatan lumayan ketat. Kita peneliti diperiksa pastikan bebas COVID atau tidak. Dicek temperatur tubuh. Cuma itu sih. Nah, untuk fasilitas di kapal sendiri gimana? Kalau fasilitas kapal untuk kapalnya alhamdulillah sih. Tempat istirahatnya memadai. Masih sepinya orang yang menyeberang dari Palembang ke Muntok berpengaruh terhadap aktivitas penjualan makanan dan minuman di ruang tunggu penyeberangan. Sejak 2 bulan tutup pelabuhan untuk orang, hingga saat ini hanya beberapa orang saja per hari yang singgah di ruang tunggu pelabuhan ini. Wah, sepi banget mana ya. Penumpang tuh lewat baik serangnya kan. Nah, Tapi buka terus ya. ya masih diguyur lah. Jualan apa Pak kita? Tinggal paling mie, kopi, rokok ya. Mak mana sewanya? Hah? Sewanya? Masih lah masih. Ya. Apa bulanan atau tahunan? Tahunan. Ah. Masih terjangkau lah kalau masalah. Sudah 7 tahun jalan. Iya. Sejak ini buka. Iya, dari mulai merintis. Mak mana kondisinya sekarang? Kondisi sekarang ya gimana lagi lah keadaan model macam ini kan ada istilah penyakit wabah corona jadi langsung anjlok total turun. Insya Allah tahun yang akan datang mungkin penyakit ini sudah hilang, mudah-mudahan kembali semula seperti biasa macam itu. Nggak mungkin upaya dari pihak pelabuhan mungkin untuk lebih banyak lagi angkutan masuk, penumpang banyak. Oh, mudah-mudahan banyak. Ya, seperti semula lagi lah. Normal, Ya. normal pokoknya. Untuk masalah keamanan di sini? Alhamdulillah kalau keamanan di sini 100% aman. Dijamin lah. Lain dari di Tangga Puntung dulu jauh berbeda macam itu. Moga lah istilah ada barang ketinggalan 1 minggu tetap masih utuh macam itu. Keamanannya dari mana Weh? Keamanan sini dijaga bersama-sama. Keberadaan pelabuhan Tanjung Api-Api ini sudah memberikan ruang bagi warga untuk bisa menjalankan berbagai aktivitas dari dan menuju Kepulauan Bangka. Apalagi jika pelabuhan Tanjung Api-Api dengan kawasan ekonomi khususnya sudah bisa disandari kapal besar. Lalu lintas barang dari wilayah Sumatera Selatan tujuan negara ekspor akan lebih maksimal.